Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang materi leaflet. Kita berdiskusi tentang ada materi pembelajaran leaflet pada asuhan keperawatan keluarga. Pada saat kita melakukan implementasi asuhan keperawatan keluarga, sangat membutuhkan media. Salah satu media yang sering digunakan itu adalah leaflet atau brosur. Selain ada media-media yang lain, ini salah satu media dalam implementasi asuhan keperawatan keluarga. Baik saudara sekalian, sebelumnya mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan kita semuanya nikmat. Semoga kita dapat menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur yang sebenarnya adalah menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita senantiasa junjungan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi saya katakan di awal bahwa leaflet salah satu media yang sering digunakan oleh perawat saat melakukan asuhan keperawatan keluarga. Maka pada saat kali ini kita akan berdiskusi atau kita akan apa itu leaflet. Barangkali dari saudara sekalian ada yang sudah paham apa sebenarnya leaflet. Ada yang tahu? Ada yang ingin mengungkapkan pernyataan atau pengalamannya tentang leaflet? Apalagi dari rekan-rekan yang sudah sering berkecimpung di organisasi. Ada yang mau berpendapat atau tidak ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Silahkan, ada yang mau menyampaikan tentang apa itu leaflet. Dari sekian ini ada yang ini saya yang lihat di ruangan ini ada 65. Ada yang pernah mendengar kata-kata brosur? Pernah Pak. Ya. Brosur itu di mana dapatnya biasanya? Di marketing, Pak. Di marketing, oke. Dari siapa? Singkat, ini memang ada. Biasanya di puskesmas, Pak. Gimana? Biasanya ngambil di puskesmas. Di puskesmas, terus? Waktu kuliah dapat brosur nggak? Dalam waktu mendatang. Oh iya, dapat juga. Brosur bentuknya kayak apa? Tiga halaman gitu. 3 halaman? Iya. 3 kolom gitu loh, Pak. Oh. Ada yang 2 kolom? Jarang nemuin yang 2 kolom. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang lebih. Tapi lazimnya 2 sampai 4, ya, 2 sampai 4 kolom, tergantung dari kertasnya. Baik, saudara sekalian, kita akan diskusikan bersama. Kita akan
dari pengantar ya tentang leaflet. Ini saudara sekalian sering melihat ini seperti ini ya, seperti ini yang kalau di puskesmas banyak sekali program-program yang cara untuk mengenalkan ke masyarakat itu dibuat leaflet sehingga masing-masing program memiliki leaflet. Itu karena harapannya supaya lebih mudah. Selain itu juga barangkali saudara pada saat masuk ke suatu instansi, kepengen tahu profil instansi, maka diberikan leaflet. Termasuk dulu waktu saudara mendaftar kuliah atau mendaftar sekolah, barangkali pada saat perkenalan pertama atau pada saat saudara akan mendapatkan informasi dan diberikan leaflet. Nah, itulah bahwa leaflet ternyata itu tidak hanya digunakan untuk orang kesehatan saja, tapi ternyata banyak yang digunakan. Sehingga kalau kita tengok tentang pengertian leaflet, kita lihat dari si teori yang ada, kita cukup ada 3 teori, saudara sekalian. Pengertian leaflet yang pertama, selembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti, dan gambar-gambar yang sederhana yang apa informasi yang akan disampaikan. Sering bahkan untuk leaflet itu banyak didominasi dengan batasan gambar-gambar saja. Tulisannya sangat minimal ya, kecil hanya karena supaya lebih menarik. Ini pengertiannya dari Noto Atmojo 2010. Kemudian juga ada yang menyampaikan lembaran yang dicetak pada umumnya dilipat, yang diharapkan untuk didistribusikan secara cuma-cuma. Ini kata Maryam dan Webster. Ini yang maka tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita, kan memang leaflet yang bentuknya lembaran 1 lembar halaman, ada yang leaflet bentuknya dilipat, baik itu dilipat 2, dilipat 3, maupun dilipat 4. Jadi paling banyak seringnya dilipat 4. Maksudnya setelah itu biasanya akan jadi panduan. Kemudian ada juga yang dapat bahwa leaflet adalah lembar kertas berukuran kecil, mengandung pesan tercetak untuk disebarkan secara umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Satu hal yang ini disampaikan oleh Effendi dan sifat dari 14. Ini saudara sekalian pengertian tadi saya kira kita sudah pernah lihat semuanya, namun begitu diminta untuk mendefinisikan, jadi harus merangkai kata-kata secara umum bahwa pesan singkat yang disampaikan untuk seseorang atau untuk diberikan ke banyak orang, maka itu nanti akan buat desain yang sederhana. Informasi-informasi itu juga informasi merupakan info yang singkat. Nah, ini saudara sekalian. Jadi secara umum, saudara sekalian, kalau kita lihat, karena yang menggunakan leaflet itu bukan hanya orang-orang kesehatan, tapi secara umum. Kemudian fungsi dari leaflet sendiri yang pertama adalah sebagai alat promosi suatu produk maupun promosi suatu usaha, sehingga disebut dengan nanti kalau yang ada di program kesehatan sering digunakan promosi kesehatan.
promosi kesehatan. Apalagi pada saat kita masuk di dalam asuhan program keluarga, itu ada beberapa yang akan kita ingin sampaikan pada saat saudara melakukan pendidikan kesehatan. Itu biasanya kita akan menggunakan media yang akan disampaikan, kemudian ditulis dalam bahasa yang singkat. Setelah kita sampaikan, kemudian akan kita tinggal supaya mereka tetap bisa mengingat. Maka ini fungsi leaflet salah satunya adalah alat promosi. Promosi, baik itu promosi produk maupun promosi produk itu bisa berupa barang maupun berupa jasa ini, maupun promosi instansi. Ini misalnya saudara akan meningkatkan rating dalam instansi kesehatan, saudara bisa promosikan melalui leaflet atau memiliki program tertentu dalam kesehatan, kita bisa apalagi kalau saudara saat berhadapan dengan keluarga itu sasarannya sangat kecil, paling antara 2 sampai paling pada di bawah 10, maka sangat efektif pada saat menjelaskan itu saudara akan hasil dan alat bantu yang kertas kecil yang disebut dengan leaflet. Kemudian sebagai bahan penyebar informasi, jadi ada bukan hanya promosi saja, tapi ada informasi apa yang akan disampaikan oleh kita kepada sasaran atau pada subjek, maka kita akan menggunakan leaflet. Kemudian sebagai profil singkat, ini kalau saudara akan menyampaikan satu profil, bisa digunakan misalnya saudara itu akan menyampaikan kayak sekarang itu CV saja banyak menggunakan desain seperti leaflet. Kemudian ada identitas perusahaan atau maupun merek. Itu saudara bisa kemas, termasuk nanti identitas suatu pelayanan kesehatan itu bisa dikemas, sehingga saudara sekalian pada saat tadi sudah saya sampaikan definisi dan fungsi leaflet ini, sehingga paling tidak setelah nanti tujuan pembelajaran ini saudara mampu untuk buat leaflet pada saat melakukan asuhan perawatan keluarga. Sekali lagi, paling tidak sasarannya nanti saudara bisa membuat dan menggunakan media leaflet untuk intervensi asuhan perawatan. Baik, selanjutnya kita lihat setelah kita mengetahui tentang fungsi leaflet tadi, definisinya sudah jelas ya, itu ternyata yang namanya media itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Kelebihannya apa? Yang pertama adalah ini bentuknya sederhana dan ringkas. Sehingga orang begitu menerima informasi itu bisa langsung jelas. Karena sangat sederhana, bisa langsung baca sesuai fokusnya. Kemudian dapat didistribusikan pada setiap waktu. Karena ini sudah siap, sudah dicetak, maka informasi seperti apapun tidak terpancang dengan adanya persoalan teknis. Misalnya ada mati lampu dan sebagainya, tetap bisa didistribusikan karena sudah siap. Dan termasuk kalau di daerah-daerah pelosok yang tidak harus menggunakan alat untuk menayangkan, leaflet itu sangat minim, itu sangat efektif. Itu keuntungan dari leaflet. Maka
pada saat melakukan asuhan keperawatan keluarga itu karena situasi keluarga itu berbeda-beda, termasuk kondisi fasilitas juga berbeda-beda, maka leaflet itu sangat menguntungkan. Asuhan tadi sederhana dan mudah didistribusikan kapan saja, termasuk desainnya simple, tidak banyak untuk bacanya. Maka orang begitu terima itu sudah akan mudah, kita akan mendapatkan kondisi yang akan dijelaskan. Jelaskan. Kemudian yang berikutnya itu untuk memperkenalkan ide kepada orang banyak itu akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah karena ini kita hanya menyebar saja, tinggal cetakannya berapa, dicetak lebih banyak akan lebih bagus, itu akan lebih banyak sasarannya. Baik, namun tidak, kita juga suatu dia itu juga tetap dimanapun apapun yang berada persoalan kekurangan. Untuk kekurangan leaflet itu yang pertama bersifat terbatas karena penyajiannya tadi ringkas, maka persoalan-persoalan yang rinci itu tidak bisa didapatkan, Nah, ini salah satu kekurangan leaflet, sangat terbatas dan sangat spesifik penyajian. Kemudian kalau desainnya itu tidak menarik, yang digunakan fokus pada satu tertentu, nah ini kadang-kadang leaflet itu jadi tidak menarik juga. Tapi membutuhkan desain yang membutuhkan pemikiran. Nah, salah dalam desain tidak akan menarik pembaca. Karena di sini desain yang digunakan fokus pada satu hal tertentu. Jadi karena pesannya singkat-singkat, tidak memungkinkan kita akan membuat isi yang lebih banyak, yang desainnya lebih atau lebih majemuk. Kemudian berikutnya ada hanya untuk disebar dan tidak untuk ditempel. Itu ya sebetulnya bisa saja, tetapi karena ini kebanyakan leaflet adalah digunakan supaya bisa dibaca lebih mudah, maka kondisinya itu cukup dengan tampilan yang menarik dan kata yang singkat, maka informasi itu cenderung itu tidak menarik kalau untuk dibaca. Namun juga kekurangan leaflet itu ada mahal karena proses pencetakannya seringkali memakan waktu yang lama. Apalagi kalau desain dan warnanya itu membutuhkan komposisi yang tertentu, ya. Ini kekurangan dari leaflet. Terlepas dari kelebihannya, tetapi saudara sekalian, pada saat saudara asuhan keperawatan keluarga, leaflet itu menjadi hal yang lebih baik dibanding yang instrumen yang lain, alat yang akan digunakan. Ini saudara sekalian, kalau saudara akan mendesain atau akan membuat leaflet, ada faktor-faktor yang ujian, maka perlu dipertimbangkan, ya. Dan misalnya yang pertama adalah faktor bentuk. Saudara akan menggunakan leaflet dalam satu muka, atau dua muka, atau tiga muka, maka silahkan pilih kertas yang sesuai. Misalnya ada bentuk persegi panjang dan yang lain, termasuk leafletnya untuk siapa. Kalau untuk anak cenderungnya bentuknya juga akan berbeda, bahkan bentuknya bisa akan tidak berbentuk
persegi, tetapi bisa saja nanti akan bentuk bisa seperti mainan anak. Oke, berikutnya ada faktor warna. Silahkan pada leaflet itu sangat penting karena untuk menarik pembaca maka campuran warna harus tepat. Sehingga kalau untuk keluarga, kalau warnanya sangat mencolok dan norak itu juga tidak akan jadi persoalan. Dia tidak suka yang membaca, tapi nanti sesuaikan dengan kondisi. Misalnya warna itu harus cerah dan harus bisa gampang dibaca. Apalagi leaflet itu sifatnya informasi sesaat yang saudara harus begitu terima itu harus mudah dilihat dan harus mudah dibaca. Kemudian ilustrasi ya. Penggunaan gambar akan meningkatkan daya tarik dan lebih mudah dipahami. Kadang-kadang bahkan tulisannya malah lebih sedikit. Hanya keterangan gambarnya itu sedikit. Yang banyak itu gambarnya karena sudah bisa memperjelas. Saudara barangkali sering melihatnya. Misalnya nanti di keluarga, saudara akan menjelaskan misalnya nasi. Nasi ada akan menerangkan saudara misalnya makanan pengganti ASI. Makanan pengganti ASI misalnya bisa dijelaskan hanya dalam gambar, hanya dinamai saja. Misalnya buah, tulis di bawahnya buah, atasnya gambar buah. Itu bisa akan lebih menarik dibanding kalau hanya tulisan saja yang kan. Kemudian ada faktor bahasa, saudara sekalian. Bahasa yang digunakan hendaknya singkat, padat, dan jelas. Sekali lagi, bahasa yang digunakan hendaknya padat dan jelas dan singkat. Kemudian huruf yang digunakan harus tepat sehingga dapat dibaca dalam sekilas. Sekali lagi, hurufnya harus mudah dibaca dan menarik. Tergantung dari sasarannya, saudara sekalian. Kalau sasarannya itu adalah orang dewasa, barangkali yang menarik, tetapi huruf yang standar. Untuk anak-anak, ini huruf yang lain. Ini saudara sekalian. Berikutnya, ini yang harus diperhatikan dalam membuat leaf. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan tema. Jadi temanya apa yang akan kita sampaikan kepada keluarga misalnya. Contoh bertema kesehatan, maka tujuannya biasanya untuk memberikan instruksi dan mengajak pembaca untuk melakukan pola hidup sehat. Itu misalnya tema. Dan tujuannya paling tidak akan merubah perilaku mereka untuk sesuai dengan apa yang akan kita lakukan, kita tuliskan, kita jelaskan dalam leaflet tersebut. Makanya harus pada saat sebelum menentukan atau mencetak leaflet itu, saudara, tema dan tujuan harus dan kemudian menentukan sasaran. Nah, ini seperti katakan tadi, karena desainnya juga akan berbeda, nah, sasaran harus jelas. Ini nanti leaflet akan dikasihkan pada siapa? Ada anak sekolah, atau kepada ibu. Maka harus diperhatikan. Contoh ini ya, leaflet terkait dengan maka sasaran itu adalah yang bahkan nanti ini sasarannya akan dibagikan pada saat saudara melakukan program posyandu misalnya. Misal. Dan yang berikutnya menentukan isi pokok dan gagasan. Silakan gagasan utama singkat yang disampaikan di dalam leaflet tersebut. Jadi di konsep terlebih dahulu isinya. Pesan apa sehingga nanti pada saat membuat template-nya akan lebih mudah karena akan penempatan urutan gagasan itu mulai itu sesuai dengan tema, misalnya mulai dari definisi sampai efek
Kalau misalnya itu suatu masalah. Kemudian ini sudah menentukan sasaran, siapa yang akan menjadi sasaran yang akan dituju, kemudian menentukan subjek, ya, subjek misalnya, ya siapa sebetulnya subjek leaflet kita, ya hampir sebetulnya sama seperti yang sasaran dan subjeknya bisa satu, bisa dua, bisa lebih dari satu. Maksudnya ini bisa digunakan untuk dua, bisa digunakan untuk muda, atau bisa digunakan untuk anak. Misalnya saudara harus diperhatikan tentang sasaran subjek. Media yang belum menyajikan gambar garis besar, cara menyajikan informasi tersebut termasuk bentuk atau font tulisan, desain, dan seperti saya katakan tadi, setelah dikonsep isinya akan dibuat. Kalau nanti akan menjadi penekanan, mungkin juga akan dibold atau akan menjadi besar. Coba nanti lihat flat kesehatan, ini ada yang berbeda hurufnya karena dolar. Itu setelah ini dipertimbangkan, kita tinggal saudara konsep dulu, kira-kira isinya apa, tadi gagasannya. Setelah dibuat, ini sebaiknya kalau memang ini akan digunakan lama dan sasarannya banyak, sebaiknya dicoba dulu. Sesuai dengan sasaran tadi. Ya, contoh tadi yang leaflet printing diuji coba dan dikatakan kepada ibu-ibu apakah menarik, tertarik, dan dia paham tentang informasi yang diberikan. Saat begitu membaca leaflet sudah jelas, ini bisa dievaluasi. Nah, kalau ini ternyata ada masukan, maka saudara ini harus memperbaiki leaflet itu, sehingga leaflet itu akan menjadi lebih umum. Oke, maka untuk prinsip penyusunan leaflet ini juga ada banyak dari zaman ini, paling tidak ada 5 pokok ini. Yang pertama ada attention, paling tidak bisa menarik, beri atensi bagi pembaca. Oh, begitu melihat leafletnya aja ada pertanyaan. Kemudian need, kebutuhan, jadi memenuhi kebutuhan pembaca. Oh, ternyata sudah dilihat menarik, baca UI yang ini yang saya butuh. Kemudian ada certification, ada pemuasan. Itu kebutuhannya dalam membaca leaflet sudah jelas, kemudian puas terhadap isi yang dijelaskan oleh leaflet itu dan mudah dimengerti ya tentunya oleh pembaca. Kemudian visualization atau visualisasi, memberikan gambar yang sesuai dengan pikiran pembaca, maka perlu didesain dengan baik. Sekali lagi, perlu didesain dengan baik pada saat saudara akan membuat leaflet. Kemudian action atau tindakan. Ini begitu orang telah membaca, itu ada kerentek niat untuk melakukan tindakan. Jadi mendorong pembaca melakukan sebuah tindakan. Nah, contoh leaflet tentang pemasaran buku misalnya ya. Itu bertujuan untuk membuat pembaca lebih menjaga lingkungan dan sumber energi. Atau misalnya leaflet tentang pengelolaan sampah, misalnya. Paling tidak mendorong pembaca untuk dapat memilah sampah yang organik dan anorganik. Termasuk misalnya, maaf ini koneksinya putus ya. Udah cek. Enggak, Pak.
Iya, tapi koneksinya putus. Oke, kita lanjutkan. Terlihat ya untuk share screen-nya. Terlihat, Pak. Tadi sampai di sini. Oke, saudara sekalian, kita lanjut saat ini. Mungkin nanti setelah selesai, setelah tinggal bisa untuk berdua. Ini contoh. Jadi mungkin ini ada yang dalam satu lembar ada cenderung berada nanti saudara lihat tidak mesti ada yang belum paling banyak sering digunakan. Ya, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya ini tinggal contohnya ya, tadi tinggal contohnya. Jadi saya sampaikan ini tinggal contohnya. Silahkan bisa didiskusikan, barangkali ada yang perlu disampaikan. Ini tadi saya sampaikan contohnya, itu bisa ini seperti ini contoh leaflet tentang hipertensi, kemudian ada leaflet tentang COVID ini, leaflet tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Ini tidak dilipat. Ini hanya satu halaman. Kalau ini dilipat, ada yang dilipat jadi dua, karena saya tidak membuat contohnya Nih, saudara sekalian, mari didiskusikan tentang apa yang tadi saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti kita ini kebetulan ada yang ingin didiskusikan, saudara sekalian. Cek, suara saya kedengaran nggak? Ya. Silakan kalau ada yang ingin diskusikan. Izin bertanya, Pak.